Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang bab dinamika rotasi. Nah, kemudian di dinamika rotasi itu nanti kita akan belajar tentang momen gaya, momen inersia, dan energi kinetik rotasi. Nah, objek yang akan kita pelajari yaitu benda tegar dan partikel-partikel. Kemudian pengertian benda tegar. Benda tegar adalah benda ketika diberikan gaya berupa dorongan atau tarikan, maka dia tidak akan berubah bentuknya. Jadi dia hanya akan bergerak saja. Baik, kita mulai pembahasan yang pertama yaitu momen gaya atau bisa disebut torsi atau torka. Lambangnya itu kita sebut adalah tau. Nah, satuannya adalah Newton meter. Momen gaya itu sendiri adalah suatu besaran yang membuat suatu benda itu berputar pada porosnya. Jadi misalkan ada sebuah batang, porosnya berada di tangan kanan saya di sini, kemudian saya beri gaya ke bawah, maka dia akan bergerak secara rotasi. Momen gaya persamaannya itu adalah tau sama dengan R atau panjang lengan dikali dengan gaya itu sendiri, dengan syarat R itu harus tegak lurus dengan F. Jadi di sini bisa kita lihat torsi ini merupakan perkalian antara dua vektor. Nah, nanti di sini akan menghasilkan suatu besaran vektor juga, sehingga torsi itu merupakan besaran yang mempunyai arah dan gaya. Bagaimana kasusnya jika R itu tidak tegak lurus dengan F? Jadi misalkan ada sebuah poros, kemudian di sini ada batang. Nah, kemudian ada gaya yang bekerja di sini. Kita sebut ini sebagai F1, di sini F2, dan di sini F3. Nah, di sini F2 itu membentuk sudut dengan sudut theta. Jadi untuk mencari torsi yang bekerja pada batang ini, kita cari torsi di masing-masing gaya F1, F2, dan F3. Jadi torsi akibat gaya 1 itu adalah R cross F. Kan ini karena dia bekerja pada porosnya langsung, maka jaraknya itu adalah 0. Maka dia hasilnya adalah 0. Kemudian untuk F2, karena dia tidak tegak lurus dengan lengan gaya, nah, di sini adalah posisi tegak lurusnya, maka tau 2 itu bisa kita lihat di sini. Misalkan ini sumbu X dan ini sumbu Y, kemudian ada gaya yang bekerja F. Nah, kemudian kita proyeksikan ke sumbu X dan sumbu Y. Nah, anggap saja kita proyeksikan ke sumbu X disebut AX, dan ketika diproyeksikan ke sumbu Y disebut AY. Nah, untuk AX sendiri, di sini ada sudut. Karena F dengan X itu mengapit sudut, maka digunakan F cos theta. Kemudian untuk AY, karena dia tidak mengapit sudut, maka digunakan F sin theta. Nah, sama kasusnya untuk torsi ini. Jadi di sini itu dipakai R F sin theta. Untuk tau 3, dia itu sudah tegak lurus dengan lengan gaya, maka tinggal dikalikan saja R cross F. Kemudian untuk torsi totalnya, kita perhatikan arahnya dulu. Jadi sebenarnya ini di sini tidak ada aturan apakah nanti jika berputar searah jarum jam itu positif atau negatif,
Atau sebaliknya, jika bergerak berlawanan dengan arah jarum jam itu positif ataupun boleh juga negatif. Yang penting nanti yang kita pakai itu konsisten. Jadi di sini kita pakai yang jika berlawanan arah dengan jarum jam itu kita anggap negatif, kemudian jika searah jarum jam itu adalah positif. Sehingga tau total itu kan jumlah dari tau 1, 2, dan 3. Nah, kita lihat untuk F1 dia mendorong ke bawah, maka benda kan berotasi searah jarum jam, maka F3 itu positif. Kemudian F2 dia terdorong ke sana, maka dia perlawanan jarum jam. Kemudian F1 kita anggap 0. Maka hasilnya adalah tau 1 ya tadi 0 itu. Kemudian min ini karena dia perlawanan, tau 2 plus tau 3. Jadi nanti R F min RF sin theta plus RF. Ya, seperti itu ya. Baik, kita tuliskan lagi. Tadi itu tau itu kan R cross F, dengan syarat R itu harus tegak lurus dengan F. Gini kan. Kemudian atau bisa juga tau itu R F sin theta jika dia tidak tegak lurus dengan lengan gayanya. Kemudian untuk arah gaya torsi kita gunakan kaidah tangan kanan. Jadi di sini misalkan ada sebuah benda tegar. Nah, kemudian diberi gaya sana. Nah, di sini kan lengan gayanya. Maka untuk vektor lengan gayanya misal kita perpanjang ke sana. Sini R, sini F. Nah, kemudian di manakah torsinya? Jadi jika saya mempunyai vektor sini, vektor A dan vektor B, maka jika vektor A dicrosskan dengan vektor B akan menghasilkan vektor C. Vektor A cross vektor B. Nah, sama kasusnya di sini ketika misalkan A itu adalah vektor R dan B itu adalah vektor F, maka jika R dicrosskan dengan F maka akan menghasilkan torsi, yaitu arahnya itu ke atas. Jadi untuk mencari arah torsi itu bisa kita gunakan kaidah tangan kanan. Tadi ya di sini itu siku-siku. Kemudian untuk vektor R dan F atau A dan B itu satu bidang dalam satu bidang yang sama. Jadi seperti ini, ada vektor A dan vektor B. Kemudian nanti torsinya adalah yang ke atas. Nah, untuk kaidah tangan kanan sendiri kita anggap R dan F itu 4 jari. Kemudian untuk jempolnya adalah arah torsi. Jadi seperti ini. Jika R dicrosskan dengan F berarti arahnya ke arah F. Jadi seperti ini. Nah, maka torsinya ke atas. Nah, sebaliknya jika F dicrosskan dengan R, jadi F-nya itu diputar ke arah R, maka nilai torsinya itu akan ke bawah. Jadi torsi dari torsi ini persamaannya itu tidak bisa dirubah-rubah, maka nanti nilainya akan berubah juga. Untuk contoh torsi dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya ketika ada 2 orang anak itu bermain cungkak-cungkit. Jadi misal ini ada sebuah cungkak-cungkit.
Nah, kemudian di sini ada porosnya. Nah, kemudian jika suatu anak duduk di sini, maka ini lengan gayanya akan berotasi. Jadi ketika si anak tadi berbaju putih datang kemudian duduk di jongkat-jongkit, itu akan menyebabkan lengan gayanya itu berrotasi. Begitu juga sebaliknya ketika si anak berbaju pink itu menekan jongkat-jongkit. Contoh aplikasi dari torsi salah satunya adalah jongkat-jongkit. Bisa kita lihat gambar berikut ini adalah gambar jongkat-jongkit. Di sini diketahui ada 2 orang anak yang sedang duduk di atas jongkat-jongkit itu dengan jarak yang berbeda dari suatu tumpuan. Misal kita sebut si A, dia berjarak 2 meter dari titik tumpunya, dan si B berjarak 1 meter dari titik tumpu. Dan kedua anak tersebut mempunyai berat yang berbeda. Nah, hal ini menyebabkan jongkat-jongkit itu tetap seimbang. Kenapa bisa terjadi? Hal ini terjadi karena momen gayanya itu sama. Jadi untuk torsi yang bekerja pada anak si A itu adalah R cross F. Nah, jarak dari titik tumpu terhadap anak adalah 2 meter dikali 300 Newton. Hasilnya 600 Newton meter. Untuk torsi yang kedua, R-nya 1 meter dikali beratnya 600 Newton. Maka hasilnya adalah sama, 600 Newton meter. Sehingga karena inilah jongkat-jongkat itu bisa tetap setimbang. Contoh lainnya, ketika kita membuka pintu, kemudian ketika ada seorang yang memasang atau melepaskan obeng, kemudian ketika kita menimba air dengan menggunakan katrol, masih banyak lagi contoh dari momen gaya ini dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu momen inersia. Momen inersia itu dilambangkan dengan huruf I besar. Momen inersia itu merupakan suatu ukuran kelembaban suatu benda untuk berputar pada porosnya. Ya, kita tahu kalau inersia itu merupakan ukuran kelembaban suatu benda. Atau bisa kita sebut dengan massa pada gerak translasi. Jadi jika ada suatu benda itu diam, maka dia akan tetap diam. Kemudian jika dia sedang bergerak, maka dia akan tetap mempertahankan keadaan awalnya. Kemudian untuk momen inersia sendiri itu merupakan ukuran kelembaban pada gerak rotasi. Jadi ketika ada sebuah benda yang berputar, maka dia akan sukar dihentikan. Kemudian sama halnya ketika suatu benda itu sedang diam, maka dia akan sukar diputar. Baik, kita analogikan saja, misalkan ada sebuah roda sepeda motor dan roda truk. Nah, jika kedua roda itu sama-sama berhenti, maka akan lebih sukar yang mempunyai massa yang besar. Jadi akan terasa lebih berat. Nah, sama halnya ketika roda itu sama-sama berputar, maka yang sukar dihentikan itu yang mempunyai massa benda yang besar. Suatu benda yang berputar pada porosnya, jika tidak ada gaya luar yang mempengaruhinya, maka dia akan tetap berotasi. Hal ini sesuai dengan hukum kelembaban. Ukuran yang menyatakan kelembaban suatu benda yang berputar pada porosnya disebut dengan momen inersia atau I. Misalkan ada suatu partikel di sini, dia itu berotasi. Nah, maka di sini ada titik pusatnya. Maka dari pusat ke partikel itu kita sebut sebagai R. Nah, untuk momen inersia dari partikel itu merupakan
m r kuadrat. Jadi momen inersia itu satuannya kilogram meter kuadrat, kemudian satuan massa itu kilogram, dan satuannya R itu adalah M. Persamaan ini digunakan untuk satu partikel. Untuk beberapa partikel, misalkan ini ada sebuah poros, kemudian di sini ada partikel A, kemudian partikel B, partikel C, dan partikel D. Nah, di sini ada R. Ini juga ada R. Di sini juga ada R. Jadi momen inersia dari ini semua merupakan penjumlahan dari momen inersia A, B, C, dan D. Jadi sigma M I R I kuadrat. Jadi M1R1 kuadrat ditambah M2R2 kuadrat tambah M3R3 kuadrat dan seterusnya. Nah, untuk ini partikel yang terletak di sini pas di sumbu, maka dia mempunyai momen inersianya 0 karena R-nya itu adalah 0. Tadi itu besar momen inersia untuk banyak partikel. Yang sifatnya diskrit itu sigma MI RI kuadrat, yaitu M1 R1 kuadrat tambah M2 R2 kuadrat tambah M3 R3 kuadrat dan seterusnya. Nah, untuk momen inersia benda tegar itu sifatnya kontinu ya. Itu besar momen inersianya itu adalah integral dari R kuadrat terhadap massa. Kita lanjut ke aplikasi momen inersia dan hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton itu kan F sama dengan M kali A. Jika masing-masing ruas kita kalikan dengan R di sini kan. Dan, sebelumnya telah belajar di kinematika gerak melingkar bahwa percepatan linear itu adalah alfa R. Jadi kecepatan sudut dikalikan dengan R jari-jari. Di sini kita ganti dengan di sini. Jadi FR sama dengan M alfa R dikalikan R, maka M alfa R kuadrat. Nah, kita telah belajar momen inersia bahwa M R kuadrat itu adalah momen inersia, maka I dikali alfa dan F dikalikan dengan R akan menghasilkan tau. Jadi di sini tau itu bisa kita gunakan persamaan I atau momen inersia dikali alfa. Kita lanjut ke materi energi kinetik rotasi. Jadi setiap benda yang bergerak itu mempunyai energi kinetik rotasi. Jadi ketika ada sebuah balok dan sebuah benda pejal atau bola pejal itu yang satu baloknya itu turun dari kondisi awal diam ke kecepatan tertentu dan bola pejalnya itu juga menggelinding dengan kecepatan awal 0 sampai ke kecepatan tertentu, maka dia akan mempunyai yang namanya energi kinetik. Jadi energi kinetik itu merupakan energi yang diperlukan suatu benda dari kecepatan awal diam sampai ke keadaan
dengan kecepatan tertentu. Nah, untuk energi kinetik rotasi adalah energi yang dibutuhkan saat benda berputar atau berotasi. Nah, tadi kita tahu bahwa energi kinetik untuk translasi kan setengah mv kuadrat. Kemudian kita tahu untuk v kecepatan linear itu persamaannya omega r. Jika v di energi kinetik translasi kita ganti omega r, maka akan menghasilkan setengah m omega r dikuadratkan. Nah, di sini akan menghasilkan energi kinetik rotasi. Jadi setengah m omega kuadrat r kuadrat. Nah, untuk m r kuadrat itu I, maka setengah I omega kuadrat. Contoh soal torsi. Di sini ada sebuah batang dengan jarak A ke B itu 40 cm dan poros terletak di A. Kemudian diberi gaya F1 dengan sudut 53 derajat dan F2 di titik B. Kemudian yang ditanya, berapakah nilai total torsi yang bekerja pada batang tersebut? Nah, kita tulis dahulu yang diketahui. Di sini ada R1. R1 itu jarak dari A ke F1. Jadi 40 dikurangi 10 cm sama dengan 30 cm. Kita ubah ke satuan meter, 0,3 meter. Dan R2 ini dari A ke B 40 cm sama dengan 0,4 meter. Kemudian jika diketahui F2 itu di soal itu 20 Newton dan F1 25 Newton. F2 20 Newton dan F1 25 Newton. Maka torsi total adalah tau 1 ditambah tau 2. Nah, untuk F1 dia berputar berlawanan arah jarum jam. Kemudian untuk F2 dia searah jarum jam, maka untuk F2 dia nilainya positif dan untuk F1 dia nilainya negatif. Maka torsi 1 minus R1 kali F sin theta ditambah R2 kali F2. Nah, di sini R-nya 0,3 dikali 25 dikali sin 53 derajat ditambah R2 0,4 dikali F2-nya 20 Newton. Di sini 0,3 dikali 25 dikali 0,8 ditambah 0,4 dikali 20. Nah, hasilnya adalah 2 Newton meter. Contoh soal momen inersia. Di sini ada seutas tali yang ujungnya diberi benda. Yang benda pertama bermassa 3 kg dan benda kedua 5 kg. Kemudian jarak masing-masing benda terhadap porosnya itu sama, yaitu 3 meter. Kemudian yang ditanya, berapakah momen inersia yang terjadi pada poros tali itu? Jadi momen inersianya adalah penjumlahan momen inersia yang terjadi pada masing-masing benda. mr kuadrat tambah
R kuadrat. Masanya itu 3 kg dikali R kuadratnya 3 meter kuadrat ditambah 5 dikali 3 meter kuadrat. Nah, 3 dikali 3 kuadrat 9 ditambah 5 dikali 3 kuadrat 9. Maka hasilnya adalah 72 kg meter kuadrat. Contoh soal energi kinetik rotasi. Diketahui, benda mempunyai momen inersia 1 kg meter kuadrat berotasi pada sumbu tetap dengan kecepatan sudut 2 radian per sekon. Berapa energi kinetik rotasi benda tersebut? Nah, kita tulis dahulu yang diketahui. Yang pertama, momen inersia I sama dengan 1 kg meter kuadrat. Kemudian kecepatan sudut yaitu omega 2 radian per sekon. Yang ditanya energi kinetik rotasi benda tersebut itu berapa? Nah, energi kinetik itu persamaannya setengah I omega kuadrat. Maka setengah I inersianya adalah 1, kemudian dikali dengan omeganya adalah 2 kuadrat. Sama dengan setengah dikali 4, hasilnya 2 Joule. Sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Tadi pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.